Assalamualaikum warahmatullah. Tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina, khususnya di Gaza, telah menggugah hati nurani umat Islam di seluruh dunia. Dalam merespon agresi yang menimpa saudara-saudara kita di sana, banyak ulama berbagai belahan dunia menyuruhkan jihad sebagai bentuk pembelaan terhadap Palestina. Nah, salah satu seruan kuat yang sering kita dengar datang dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala yang menegaskan bahwa membela Palestina adalah kewajiban umat Islam dan jihad fisabilillah adalah cara yang sah untuk melawan penjajahan dan penindasan. Nah, pandangan serupa ini disampaikan juga oleh Syekh Dr. Ali Al-Qaradawi, Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang menyatakan bahwa jihad untuk membela rakyat Palestina adalah fardhu ain atas siapapun yang mampu secara langsung, dan bagi yang tidak mampu maka wajib mendukung dengan harta, bantuan, dan semua bentuk dukungan lainnya. Nah, namun beberapa lembaga keagamaan resmi memberikan pendekatan berbeda. Contohnya seperti Darul Ifta Mesir, lembaga fatwa resmi negara Mesir, menyatakan bahwa jihad untuk Palestina tidak bisa dilakukan secara individu tanpa koordinasi dengan otoritas negara. Nah, mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menghindari tindakan sepihak yang dapat membahayakan umat Islam sendiri di negara masing-masing. Dalam konteks dukungan terhadap Palestina, Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia siap memberikan perlindungan sementara bagi anak-anak yatim piatu dan individu yang terluka akibat konflik di Gaza. Nah, Indonesia berencana mengevakuasi sekitar 1.000 korban untuk dirawat hingga mereka pulih dan situasi di Gaza memungkinkan mereka kembali. Presiden Prabowo menyatakan bahwa langkah ini bukan untuk pemukiman permanen dan telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera berkoordinasi dengan otoritas Palestina mengenai rencana evakuasi ini. Nah, inisiatif ini menunjukkan komitmen bahwa negara Indonesia, negara kita, dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi dan kemanusiaan. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai bangsa Indonesia? Kita ini adalah bangsa bagian dari umat Islam yang besar, yang memiliki kewajiban moral, kewajiban spiritual untuk membela keadilan. Meskipun secara geografis kita jauh dari Palestina. Jihad bukan hanya dalam bentuk angkat senjata Dalam konteks sekarang jihad pun bisa berupa perjuangan dengan harta, dengan pikiran, dengan doa, dan dukungan nyata dalam bentuk diplomasi, advokasi, dan solidaritas kemanusiaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah adalah orang-orang yang benar. Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, wajib berjihad semampu kita. Kita bisa mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan mengirim bantuan kemanusiaan, menyuarakan kebenaran di media sosial kita, menyebarkan edukasi tentang kondisi Palestina, serta terus mendoakan mereka agar diberikan kekuatan dan kemenangan. Nah, jihad kita ini hari ini, jihad kita ini adalah jihad dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, baik berupa materi, berupa intelektual, maupun pengaruh publik, untuk membela kebenaran dan menolak segala bentuk kezaliman. Semoga ini bermanfaat. Share kepada teman-teman Anda yang ingin mengetahui tentang bagaimana kita menyikapi fatwa jihad baru-baru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.